ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita dapat mengerjakan salat subuh berjamaah. Penanggalan Hijriah sekarang menunjukkan sekarang adalah tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Bertepatan dengan datangnya tahun baru Islam. Ya, kita coba-coba dalam mengingat soal hijrah ini. Karena itu saya mohon kiranya kita kajian pagi ini kita buka surat Al-Hajj. Mohon ibu bapak surat Al-Hajj dibuka surat yang ke-22 ayat 39 sampai 41. Ayat 39 sampai 41. Surah Al-Hajj, surat yang ke-22. Udah ketemu Pak, Ibu? Udah ketemu ya? Mari kita baca bersama surat Al-Hajj ayat 39 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah
ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. Hadirin yang saya hormati, di dalam ayat-ayat yang kita baca dari rangkaian surah Al-Hajj ayat 39 sampai 1 tadi itu menyiratkan beberapa hal. Pertama, setelah Rasulullah berada di Mekah dalam rangka menjalankan dakwah sekitar 12 atau sampai 13 tahun, itu tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah Quraisy musyrik kepada Nabi makin keras, makin luar biasa. Berbagai upaya mereka lakukan untuk bagaimana dakwah Rasulullah itu dapat dihalangi, dipojokkan. Bahkan pernah juga Rasulullah mengalami apa yang dia sebut namanya boikot sosial. Nabi tidak dibolehkan untuk berhubungan dengan siapapun. Dan itu boikot sosial itu naskahnya digantungkan di Ka'bah. Begitu Nabi mengalami situasi yang sangat berat. Untunglah Allah Subhanahu wa taala menolong dengan cara naskah pemboikotan itu dimakan rayap. Akhirnya sudah tidak ada lagi, dan karena itu masyarakat tidak merasa terikat lagi dengan boikot itu. Begitu pula dalam masa-masa menghadapi kesulitan itu, Nabi mengalami 2 peristiwa besar yang menjadi penyebab Nabi mengalami kesulitan dalam berdakwah, yaitu wafatnya 2 orang pendukung utama gerakan dakwah Nabi. Yaitu pertama yang meninggal adalah istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu meninggal pula disusul oleh paman beliau Abu Thalib. Tahun itulah kemudian disebut namanya dengan Amul Huzni, tahun kesedihan luar biasa yang dialami Nabi. Sampai kemudian Rasulullah dihibur oleh Allah dalam tanda petik dengan peristiwa yang disebut namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai sebuah cara bagi Allah memperlihatkan kepada Nabi bahwa apa yang beliau alami itu juga terjadi pada masa-masa kerasulan para nabi sebelumnya. Sampai pada puncaknya itu orang Arab yang merasa segala upaya untuk melakukan pemboikotan, penghalangan terhadap gerakan dakwah Nabi tetap juga mengalami kegagalan, maka lahirlah sebuah strategi baru, yaitu strategi konspirasi. Ini ada buku yang bagus Pak, tapi dalam bahasa Inggrisnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, His Life Based on the Early Sources, dikarang oleh Martin Links, seorang peneliti sejarah di Inggris yang kemudian dia masuk Islam. Namanya berganti dengan Abu Bakar Sirajuddin. Bukunya menarik sekali, tapi kita tidak akan membahas buku ini. Maka sebelum terjadi apa yang disebut namanya hijrah Nabi, itu lebih dahulu terjadi konspirasi, permufakatan jahat. Kalau sekarang mungkin orang sebut namanya makar. Para tokoh-tokoh Quraisy mengumpulkan semua unsur-unsur kabilah Bani yang ada di Mekah. Bagaimana mereka upaya untuk melenyapkan dakwah Nabi. Pada saat itulah muncul berbagai gagasan. Ada di antaranya, ya sudah kita buang saja itu Muhammad. Biar dia bergelandangan di gurun pasir sana tuh. Oh, kalau teori itu tidak bisa. Muhammad itu pandai sekali membujuk orang. Malah jadi repot, nanti tambah banyak pengikutnya. Lalu kemudian ada lagi usul, udah kita habisi saja. Kalau Muhammad kita habisi, bagaimana nanti Bani Hashim? Bani Hashim pasti akan menuntut bela. Bagaimanapun juga Bani Hashim adalah suku dari Rasulullah. Tapi kemudian untuk tidak terjadi nanti semacam balas dendam sebagai tradisi yang berlaku
Pada waktu itu diutuslah atau dipanggillah seorang yang sangat anti pada Nabi, tapi justru adalah paman Nabi sendiri, namanya Abu Lahab. Tuh. Jadi tidak ada tuntutan karena kesepakatan itu adalah ikut juga orang-orang dari Bani Hashim. Menurut cerita dalam sejarah, itu konspirasi itu dihadiri oleh seorang yang menyamar sebagai orang yang memusuhi Nabi dari bukan kalangan Quraisy. Sebenarnya dia adalah setan, tapi menyamar manusia. Udahlah begini saja. Saya dengar tuan-tuan ini sedang hendak berencana membunuh Muhammad. Begini aja. Setiap suku ini kirim satu orang bersenjata lengkap, kepung Muhammad, habisi dia di sana. Nah, itu ceritanya. Begitulah hadirin, singkat cerita mereka lalu bersepakat membunuh Nabi dengan mengirim sejumlah anak muda bersenjata lengkap mau membunuh Nabi. Pada saat itulah, singkat saja berita tentang konspirasi pemufakatan jahat untuk menculik atau membunuh Nabi, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah. Nabi kemudian diberitahu bahwa orang Quraisy sudah bersiap untuk membunuh engkau, bersiaplah untuk pindah. Nah, itulah sebabnya disebut namanya dengan hijrah. Maka di dalam ayat yang kita sebut tadi, kata-kata hijrahnya tidak ada, cuma disebutkan di sini sudah diizinkan bagi orang-orang yang selama ini diperangi untuk berperang. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, dengan alasan mereka selama ini sudah dizalimi. Jadi sudah ada izin dari Allah. Silakan ya Muhammad, kira-kira begitu, silakan sahabat-sahabat engkau sekarang mulai bersiap-siap untuk melakukan peperangan. Dan Allah pasti akan sangat berkuasa untuk menolong mereka yang selama ini dizaliman. Siapakah mereka? Yaitu alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Yaitu orang-orang yang diusir, dikeluarkan dengan paksa dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Melainkan illa ayyaqulu rabbunallah. Melainkan adalah alasannya kami ini mengakui Rabb Tuhan kami adalah Allah. Nah, disitulah hadirin, seperti kita ketahui, para sahabat secara diam-diam meninggalkan Mekah, satu keluarga meninggalkan Mekah, dan akhirnya puncak dari hal itu adalah terjadi di mana Rasulullah sendiri kemudian yang meninggalkan kota Mekah. Begitulah dalam catatan sejarah yang kita ambil tadi adalah bahwa alasan hijrah itu adalah karena tidak ada jalan lagi bagi Nabi Muhammad untuk tetap tinggal di Mekah. Karena kalau andai kata tetap itu berarti mati. Mereka sudah bersepakat dan Allah membocorkan rahasia itu sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin dari Allah lalu kemudian meninggalkan kota Mekah. Yang beliau ajak pada waktu itu untuk bersama adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dalam cerita itu dikatakan, kalau dalam buku Siratun Nabi dikatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diizinkan untuk hijrah ke Madinah, maka Abu Bakar sebenarnya sudah mau hendak berangkat. Tapi Nabi mengatakan, la ta'jal la'allallahu yaj'alu laka sahiba. Enggak usah buru-buru hai Abu Bakar berangkat. Barangkali Allah sudah mentakdirkan engkau akan mendapatkan teman untuk berangkat ke sana. Ya, tentu saja Nabi tidak menjelaskan siapa teman yang akan mengiringi Abu Bakar berangkat ke sana. Tapi kemudian pada suatu kali Rasulullah pagi-pagi mengatakan, bersiap-siaplah hai Abu Bakar,
kita sudah akan berangkat. Kita akan berangkat meninggalkan kota Mekah ini. Abu Bakar bertanya, apakah saya akan menemani engkau wahai Rasulullah? Ya, siapkanlah segala sesuatu agar kita dapat segera berangkat meninggalkan kota Mekah ini. As-suhbah ya Rasulullah, apakah saya akan menemani engkau ya Rasulullah? Maka pada saat itulah Abu Bakar ditunjuk untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah. Nah, Abu Bakar kemudian menyiapkan 2 ekor unta untuk segera berangkat secara diam-diam dan kemudian seorang yang akan ditunjuk untuk menjadi pembimbing untuk dapat berangkat ke Madinah itu seorang bernama Abdullah bin Uraiqid. Seorang yang seorang yang ditunjuk untuk memandu karena perjalanan yang akan dituju ke Madinah adalah perjalanan yang tidak biasa, menyisiri pantai dan lebih dahulu harus mampir di Gua Hira. Saya tidak melanjutkan cerita itu karena kita sudah biasa mendengarkan cerita-cerita tentang hijrah, hadirin. Yang ingin kita kemukakan di sini adalah pertama lebih dahulu hijrah itu dilakukan karena memang sudah ada konspirasi Quraisy yang hendak membunuh Nabi. Berita tentang itu disampaikan oleh Allah pada Nabi. Nabi bersiap tapi caranya mengelabui orang-orang Quraisy adalah Nabi mengajak saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ali temani saya malam ini tidur. Ali menemani Nabi. Nanti ya abang kira-kira gitu malam-malam akan keluar rumah. Engkau di sini saja. Kalau nanti orang-orang Quraisy datang dan mereka menyerbu masuk ke dalam, kau ditanya mana Muhammad, kau katakan tidak ada. Saya tidak tahu di mana Muhammad. Pegang rahasia itu. Begitulah orang-orang Quraisy mengepung rumah Nabi, tapi di malam harinya itu mereka sudah siap dengan pedang masing-masing. Tapi ada sebuah kebiasaan di kalangan Quraisy, kalau andai kata rumah itu ada anak kecil, mereka tidak boleh masuk. Apalagi anak kecil itu menangis. Nah, Nabi Muhammad membisikkan pada Ali, sekarang saatnya saya berangkat. Engkau katakan kalau nanti mereka menyerbu, saya tidak tahu di mana Muhammad. Nabi kemudian keluar, Nabi ambil segenggam pasir, itu orang-orang yang sudah kelelahan sejak dari sore menunggu ditaburin pasir di muka mereka masing-masing sampai mereka tidur nyenyak sampai pagi hari. Nabi berangkat keluar bersama Abu Bakar. Barulah sadar, loh kok sudah orang ditunggu kok juga ada. Akhirnya mereka masuk ke dalam, ditemui Ali. Ada apa? Loh Muhammad saudaramu mana? Nggak ada. Ah bohong kamu. Enggak tahu saya di mana dia. Akhirnya Ali digebukin. Wah, kalau kau gebukin pun aku tetap mengatakan tidak tahu. Jadi korban pertama dari hijrah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Artinya apa hadirin? Dalam perjuangan orang boleh berbohong. Jadi al-harbu khid'ah. Kata Nabi, peperangan itu adalah khid'ah, tipu daya. Itu yang terjadi sampai sekarang kan. Berbagai macam konspirasi dan pembohongan itu terjadi dalam masa peperangan juga. Yang kedua ingin kita tekankan hadirin bahwa hijrah itu adalah cara untuk melanjutkan dakwah Nabi. Dengan berhijrah itu diharapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sudah bebas dari tekanan Quraisy dan sekarang saatnya untuk berdakwah secara terang-terangan dengan jalan memerangi atau mengangkat senjata menghadapi mereka. Karena apa? Karena Nabi berangkat ke Madinah, sebelumnya juga sudah ada beberapa utusan Madinah yang akan menolong Nabi kalau andai kata nanti terjadi gerakan perlawanan bersenjata dalam menghadapi orang Quraisy. Begitulah setelah terbentuk masyarakat Madinah hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ya.
2 tahun Nabi di Madinah, akhirnya terjadilah peperangan Badar yang disusul dengan perang Uhud. Itu menunjukkan bahwa peperangan itu sudah disiapkan oleh Nabi sejak berangkat dari Mekah. Karena tadi ayat mengatakan uzina lilladzina yuqataluna. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan terjadinya peperangan karena selama ini bi'annahum zulimu. Karena mereka selama ini sudah dizalimi. Hadirin, yang ingin kita katakan di dalam ayat ini berikutnya adalah bahwa dengan hijrah itu akan ada lanjutannya. Perintah berhijrah itu nanti akan diikuti dengan 2 hal. Orang kalau sudah berhijrah, maka kelanjutan dari berhijrah itu adalah 2 hal. Yaitu apa? Setelah hijrah ada perintah jihad. Setelah ada perintah jihad, maka berikutnya adalah perintah sabar. Menghadapi berbagai risiko ketika seseorang sudah mempersiapkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah. Dengan demikian hadirin, sebagai sebuah pelajaran bagi kita bersama bahwa orang-orang yang berhijrah itu akhirnya harus mempersiapkan diri juga untuk berperang yang kita sebut namanya jihad dan kemudian bersabar. Saya tunjukkan misalnya apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surah An-Nahl 110 ya. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru mim ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru. Inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Tolong bacakan terjemahnya. Surah An-Nahl, surat yang ke-16. Ayat 110. Kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi setelah hijrah diikuti kemudian dengan jihad, dan setelah jihad itu adalah harus sabar. Karena kalau jihad hanya ada peluang, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau jihadnya itu berhadapan dengan musuh di medan peperangan, yaitu dibunuh atau membunuh. Peperangan itu doktrinnya adalah dibunuh atau membunuh. Jadi menghadapi peperangan yang tidak seimbang yang dihadapi Nabi dengan Quraisy, perang Badar 300 melawan 1000 orang. 300 tidak punya senjata yang lengkap. 1000 orang pasukan Quraisy itu senjata lengkap dan mereka berpengalaman di peperangan. Tapi Allah sudah menjanjikan kemenangan bagi kelompok Muslim yang sabar, yang patuh dan taat kepada Rasulullah SAW. Bagi kita hadirin, apa maknanya di sini ya? Terkait tadi dengan hari ini adalah 1 Hijrah, 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Yang ingin kita tekankan adalah antara hijrah dan hijriah. Itu 2 hal yang bertalian tapi itu berbeda. Kalau hijrah seperti yang kita kaji tadi, adalah perbuatan Nabi meninggalkan kampung halamannya, berangkat menuju Madinah. Demikian pula para sahabat yang berangkat secara diam-diam bergelombang, sehingga akhirnya ratusan orang meninggalkan kampung halamannya, sehingga berkumpullah mereka di Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib. Itu kemudian disebut orang-orang muhajirin. Jadi peristiwanya itu disebut namanya hijrah. Sedangkan hijriah adalah penanggalannya.
penanggalan itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu kalau orang bertanya, apa sunnah Nabi mengenai tahun Hijriah? Kita tentu mengatakan tahun Hijriah itu tidak ada sunnah yang ditentukan Nabi. Kemarin teman tanya pada saya melalui WA, apa sunnah yang harus kita kerjakan menyambut tahun baru Hijriah? Ya tidak ada. Karena ini urusannya terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ketika Umar dikirim orang surat oleh seorang pejabat gubernur di daerah, surat itu tidak ada tanggalnya, tidak ada tarikhnya. Nah, kata Umar, kalau begini terus, surat tidak ada tarikhnya, tidak ada tanggalnya, itu bagaimana nanti administrasinya? Umar lalu mengajak sejumlah sahabat untuk berunding. Mari kita tentukan sendiri lah tahun kita supaya kita berbeda dengan tahun gajah yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya kan namanya tahun gajah, yaitu dihitung sejak penyerangan tentara gajah mau menghancurkan Ka'bah. Umar menawarkan siapa yang punya usul soal ini. Ada yang mengusulkan kita ambil saja saat kelahiran Nabi. Jadi tahunnya itu adalah tahun miladiah Nabi, tahun Maulud. Oh jangan, ini kita tidak mengacu kepada lahirnya Nabi. Oh kalau tidak begitu, udah tahun Nabi dibangkitkan jadi Rasul atau tahun turunnya Al-Quran. Turun tahun nuzulul Quran. Tidak juga. Nah akhirnya usulnya adalah lebih baik wahai khalifah kita tentukan saatnya Nabi hijrah ke Madinah. Oh, kalau itu saya setuju kata Umar. Al-hijratu yufarriqu bainal haq wal batil. Hijrah itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka lalu mulai pada masa Umar bin Khattab, berarti sekitar tahun berapa tuh ya? Tahun 11 setelah Nabi meninggal, dari tahun kenabian, maka diubahlah tahun itu menjadi namanya tahun Hijriah. Itulah yang kita peringati sampai sekarang. Dengan demikian, kalaupun kita akan berdoa menurut riwayat, kita berdoa saja seperti doa Rasulullah waktu hijrah. Ada 2 ayat yang kalau tidak salah dikaitkan dengan hijrah. Pertama adalah ceritanya ketika Rasulullah beliau dalam perjalanan itu ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini begitu Rasulullah lolos dari kejaran orang Quraisy, walaupun mereka sudah menyerbu ke Gua Sur, tapi mereka tidak berhasil menemukan Nabi karena Nabi dilindungi oleh sejumlah burung yang disuruh oleh Allah bersarang di sana. Padahal mereka sudah lihat. Abu Bakar khawatir kalau orang-orang Quraisy bersenjata itu berhasil menemukan kita. Gimana ya Rasulullah? Tenanglah ya, hai Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Tidak usah takut, Allah bersama kita. Jadi dikirim ribuan ekor burung ke sana. Akhirnya tidak mungkinlah manusia ada dalam, kita naik aja sedikit, burung itu pada berterbangan. Rasulullah lolos, mereka orang Quraisy putus asa, ini kemana Muhammad? Jadi diduga Muhammad pergi ke Yatsrib. Pada saat itulah diumumkan bahwa barang siapa yang dapat menemukan Muhammad dalam keadaan mati atau hidup, maka akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Seorang yang bernama Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'thum, wah ini ada kesempatan ini untuk menangkap Muhammad. Akhirnya dia melihat dari kejauhan ada orang berdua naik unta, lalu dikejar, kemudian keduanya suruh berhenti. Rasulullah dan Abu Bakar melihat menengok, ternyata itu ada orang mengejar ya Rasulullah. Biarin aja. Nah, kemudian sudah menghampiri keadaan dekat Nabi, itu kuda yang dia tunggangi jatuh, tunggang langgang, tergelincir jatuh. Lalu Nabi kemudian, ya Muhammad, tunggu. Ada apa kau? Saya berjanji tidak akan berniat jahat lagi. Ya sudah.
Yang penting jangan kau ceritakan engkau menemui saya. Rasulullah berangkat lagi, melanjutkan perjalanan, tapi dia masih ingat hadiah 100 ekor unta, lalu dikejar lagi, dan untuk kedua kalinya Suraqah itu jatuh tunggang langgang. Rasulullah sudah katakan bahwa dia sudah melanggar janjinya. Tapi apa yang terjadi akhirnya hadirin, Suraqah bin Malik itu masuk Islam. Itu namanya orang Suraqah. Begitulah ketika Rasulullah dikejar oleh orang itu menurut cerita, tapi saya tidak memastikan sahihnya berita itu. Itulah saatnya Rasulullah dalam perjalanan Allah turunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin itu turun dalam perjalanan Nabi. Yasin wal Qur'anil Karim. Yasin, lupa saya. Surat Yasin Allah turunkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan kondisi krisis begitu, Nabi membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfin sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi bacakan ayat-ayat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi. Nabi tidak dilihat atau remang-remang dalam pandangan si Suraqah. Akhirnya Rasulullah selamat dalam perjalanan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu menurut cerita begitu. Yang kedua juga ada turun surat Rabbana adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Allah, berikanlah tempat kepadaku tempat masuk yang benar dan tempat keluar yang benar, dan berikan kepadaku wahai Allah pertolongan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Berikanlah kepadaku ya Allah sebuah kekuasaan yang memberikan pertolongan untuk terlaksananya dakwah agama Islam ini. Jadi hadirin, membaca doa-doa seperti itu boleh saja. Karena itu doa memang memohon pada Allah. Kalau kita pindah ke tempat yang baru, masuk ke rumah tempat yang baru, hendaknya kita dapat memperoleh tempat yang baik. Bukankah kita ini semuanya adalah orang-orang yang hampir sebagian besar kita adalah hijrah dari kampung halaman kita gitu ya. Oleh karena itu hijrah banyak aspeknya. Ada orang hijrah karena menuntut ilmu pengetahuan. Ada orang hijrah karena kehidupan yang sudah susah lalu pindah berdagang mencari penghidupan baru. Ada hijrah karena tekanan-tekanan yang tidak dapat lagi dia ditanggung. Nah, seperti kami ini orang Sumatera Barat, Pak Yasmia. Banyak orang meninggalkan Sumatera Barat setelah usainya PRRI. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sejak itu banyak sekali orang-orang meninggalkan Sumatera Barat, Minangkabau. Termasuk orang kampung saya, puluhan kalau tidak ratusan banyaknya meninggalkan kampung halaman. Itu juga hijrah. Seperti contoh yang kita ceritakan tadi, bahwa satu persatu keluarga-keluarga muslim berangkat meninggalkan Mekah karena sudah tidak tahan menanggung penderitaan akibat orang-orang Quraisy yang bersifat brutal, kasar, bahkan ada yang membunuh orang-orang yang sudah masuk Islam. Ada juga orang hijrah karena agama. Nah, ini yang dimaksudkan hijrah. Kita meninggalkan tempat kampung halaman kita karena adanya sebuah panggilan untuk menolong agama. Itulah dikatakan wa ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Bukankah bumi Allah ini alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Bukankah bumi Allah ini luas? Mengapa kalian tidak berhijrah ke tempat lain? Tinggalkan kampung halamanmu. Terus yang kedua hadirin, pengajian kita pagi ini adalah tadi disebutkan bahwa hijrah itu diikuti dengan jihad. Para ulama mengatakan jihad itu ada 3 macam jenisnya.
Pertama adalah jihadul aduwi. Jihad menghadapi musuh di medan laga dalam pertempuran. Para prajurit muslim berhadapan dengan musuh. Mereka yang tewas dalam pertempuran itu disebut namanya syahid. Jamaknya syuhada. Jadi pilihan pertama banyak para pejuang kita di masa lalu menghadapi penjajahan Belanda. Itu dianggaplah mereka-mereka yang berjuang, bergerilya, bertempur melawan Belanda. Mereka-mereka adalah para pejuang dalam rangka jihad melawan musuh. Itu disebut namanya jihadul aduwi. Yang kedua adalah jihadul amwal wal anfus. Jihad dalam rangka menegakkan agama Allah dengan mengorbankan, dengan menyalurkan, memanfaatkan harta benda untuk menolong agama Allah. Bahkan juga mengorbankan kepentingan diri untuk agama Allah. Jadi mereka yang mengurus masjid, mereka yang aktif di Muhammadiyah, di NU, mereka yang mengurus masyarakat, itu adalah bahagian jihad yang disebut namanya jihadul amwal wal anfus. Mereka yang mengorbankan waktunya untuk kepentingan agama. Ini adalah jihad yang sering disebut dalam Quran, yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan kepentingan dirinya. Kalau dalam konteks pertempuran, dengan mengorbankan diri mereka tewas atau cacat pulang dari pertempuran. Yang ketiga adalah jihadul ahwa atau jihadul nafs, jihadul syahwat. Berjihad melawan godaan hawa nafsu. Mereka-mereka yang tergoda untuk merebut kekuasaan. Mereka-mereka yang tergoda untuk menyalurkan kehendak nafsu seksual. Mereka lawan. Orang-orang yang berjihad akan melawan segala godaan itu. Jadi kan ada syahwat politik, ada syahwat seksual. Jadi menghadapi syahwat politik, syahwat seksual yang tidak pada jalan yang benar, itu bahagian daripada jihad. Jadi hadirin, dalam konteks semacam itulah barangkali kita pada saat 1 Muharram ini kita ingatkan itu. Adakah, karena itu kan perintah ya, perintah hijrah, perintah jihad, dan perintah sabar. Nah kita bolehlah sedikit melakukan apa yang disebut namanya dengan muhasabah, refleksi, introspeksi diri sendiri. Sudahkah kita berhijrah? Meninggalkan segala perilaku yang tercela. Meninggalkan segala perkataan, perbuatan yang dilarang oleh agama. Kita pindah ke tempat yang baru. Jadi kita telah berubah. Kepribadiannya sudah menjadi baik. Umar tadi mengatakan mengapa memilih hijrah sebagai patokan tahun baru Islam. Karena dengan hijrah yufarriqu bainal haq wal batil. Hijrah itu tufarriqu, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi inilah yang kita ingin kehendaki hadirin. Sudahkah kita berhijrah? Setelah berhijrah, adakah kita sudah berjihad? Mungkin karena sekarang kita masih dalam masa damai, belum ada terjadi peperangan yang kita ikuti yang menyebabkan kita harus mengorbankan nyawa, mengorbankan harta benda, mengorbankan kepentingan diri kita. Kalau belum, mari kita ambil jihad ranking kedua, yaitu jihadul amwal wal anfus. Bersiaplah hadirin mengisi sisa kehidupan kita untuk berjihad di i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah. Dan yang ketiga, sudahkah kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita yang menyimpang? Karena sudah tahu kita sekarang ada contoh, tidak usah kita sebut nama, seseorang pejabat yang karena tidak tahan
menghadapi godaan hawa nafsu, terjadilah peristiwa perbuatan terlarang, perbuatan zina di dalam agama. Ini ada apa? Karena tidak kuat menahan godaan hawa nafsu. Dan itu bisa berpotensi menimpa siapa saja. Menurut cerita naudzubillah yang kita dengar, yang kita ikuti di itu baru seminggu 10 hari sebelumnya khutbah hari raya. Ternyata kemudian malah terkena dengan isi khutbah sendiri. Apa artinya hadirin? Iblis itu punya strategi yang jitu menggoda manusia. Kalau dia kiai, ya kiai juga. Iblisnya juga kiai kali. Kalau dia orang kaya, pintar juga dia mengatur strategi bagaimana manusia itu bisa digelincirkan dari jalan yang benar. Dan apa hadirin? Saya ajak kita untuk mengapa persoalan jihadul syahwat itu sangat penting, jihadul ahwa sangat penting. Karena apa? Allah telah memberikan belangko kosong kepada iblis untuk menggoda manusia dengan cara apapun. Yang penting kalau kau ingin silakan, mau dengan cara apapun kau menggoda, menggelincirkan anak Adam, meskipun dia mengerti agama, mengerti hukum dan sebagainya. Tapi kalau engkau hendak menggoda, silakan dengan cara apapun. Jadi jangan dikira ketaatan kita dalam beragama dan sebagainya, kita lalu merasa pasti akan lepas dari godaan iblis. Tidak. Iblis dan setan akan menggoda kita dengan cara apapun yang dapat dia lakukan demi untuk mewujudkan cita-citanya untuk menggelincirkan manusia. Yang lolos dari godaan iblis itu illa min ibadikal mukhlasin. Yang lolos dari godaan setan iblis itu hanyalah para hamba-hamba Allah yang mukhlas, yang Allah bentengi keimanannya dari godaan iblis. Hadirin, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah peristiwa hijrah dengan berniat dalam hati kita akan memanfaatkan kesempatan yang masih diberi Allah peluang kita untuk 3 hal, yaitu jihad, hijrah, jihad, dan sabar. Saya kira demikian. Mungkin ada yang bertanya? Bapak, Ibu ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Jika benar yang saya sampaikan ini dari Allah dan Rasul, semoga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan inspirasi untuk tetap dalam istiqomah, dalam hijrah, jihad, dan sabar. Dan sebaliknya, kalau salah saya mohon ampun pada Allah, minta maaf pada kita semua. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi sebuah tahun peristiwa penting bagi kita untuk mendorong diri kita lebih banyak lagi berbuat amal kebaikan dalam rangka jihad sabilillah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Selamat tahun baru hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita tahun ini dan hari-hari berikutnya dapat kita isi dengan berbagai ibadah amal soleh secara istiqomah. Kita pertahankan dengan baik keistiqomahan kita dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah kita, dan yang terakhir adalah sikap karakter hidup kita yang tetap senantiasa Islami. Terima kasih. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.